Perkenalkan, nama saya Novi Indriani. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu Emotional Intelligence atau bisa disebut kecerdasan emosional. Kenapa sih topik ini menarik? Karena kecerdasan emosional itu sesuatu yang kita pakai setiap hari. Saat marah, senang, sedih, kecewa, bahkan saat scroll sosial media, tapi jarang kita sadari cara mengelolanya dengan baik. Sebelum masuk ke kecerdasan emosional, kita harus paham dulu apa itu emosi. Emosi adalah suatu perasaan atau pikiran yang berkaitan dengan kondisi biologis dan psikologis kita yang mendorong untuk kita bertindak. Contohnya yaitu senang, sedih, takut, marah, cemas, cinta, dan iri. Nah, dari situlah muncul istilah kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara tepat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang di sekitar kita. Contohnya kayak pas kita lagi kesal, tapi kita bisa berhasil nahan diri untuk gak marah-marah. Di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikan kecerdasan emosional dengan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, di sini ada Peter Salovey and John Mayer. Mereka melihatnya sebagai bagian dari kecerdasan sosial, kemampuan memantau perasaan diri sendiri dan orang lain, lalu menggunakan informasi itu untuk membimbing pikiran dan tindakan kita. Yang kedua ada Daniel Goleman, menjelaskan kecerdasan emosional sebagai kemampuan mengatur kehidupan emosional dengan cerdas melalui 5 hal, yaitu kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Mengapa emotional intelligence itu penting? Karena membantu kita dalam 4 hal. Yang pertama ada mengendalikan diri. Jadi kita tidak langsung bertindak berdasarkan emosi sesaat. Yang kedua ada mencapai tujuan. Kita tetap termotivasi dan bertahan meskipun sedang gagal. Yang ketiga yaitu mampu memahami orang lain, seperti mampu berempati terhadap orang lain dan memahami sudut pandang orang lain. Yang keempat ada membangun hubungan. Kita mampu berkomunikasi dan menyelesaikan konflik dengan baik. Contohnya seperti orang yang memiliki IQ tinggi biasanya lebih gampang dipercaya dan disukai di lingkungan kerja ataupun pertemanan. Lanjut, di sini ada aspek kecerdasan emosional. Menurut Goleman, ada 5 aspek paling utama. Yang pertama ada mengenali emosi diri, yaitu kemampuan menyadari apa yang sedang kita rasakan saat itu juga, bukan setelahnya. Kedua ada mengelola emosi, yaitu kemampuan mengendalikan emosi agar tidak meledak-ledak atau berlarut-larut. Contohnya yaitu menenangkan diri saat kita marah. Yang ketiga ada memotivasi diri, yaitu kemampuan untuk menggunakan emosi semangat untuk mendorong diri tetap fokus agar mencapai tujuan meski ada hambatan. Yang keempat ada mengenali emosi orang lain atau empati, yaitu kemampuan peka terhadap perasaan orang lain lewat ekspresi, nada bicara, atau bahasa tubuh. Dan yang terakhir yaitu ada membina hubungan, kemampuan menjalin dan menjaga relasi sosial yang sehat berdasarkan pemahaman emosi tadi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal di sini seperti kondisi jasmani, kesehatan, pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi. Sementara faktor eksternal yaitu dari luar diri, seperti stimulus, lingkungan, dan situasi yang melatar belakangi proses emosional tersebut. Contohnya yaitu orang yang tumbuh di lingkungan keluarga yang terbuka soal perasaan, biasanya lebih mudah mengenali emosi dirinya sendiri. Next, ada 3 model atau teori kecerdasan emosional. Yang pertama ada ability theory.
Emosi dilihat sebagai sumber informasi untuk memahami lingkungan dan mengambil keputusan. Yang kedua ada trait theory, yaitu kecerdasan emosional dilihat dari bagaimana seseorang menilai kemampuan emosionalnya sendiri. Dan yang terakhir ada mixed model theory, yaitu gabungan antara sifat atau trait dan kemampuan atau ability emosional. Selanjutnya, kita bisa melihat perbedaan antara orang yang memiliki IQ tinggi dan IQ rendah. Orang dengan IQ tinggi biasanya dapat mengendalikan amarah, memikirkan akibat sebelum bertindak, memahami perasaan orang lain, mudah menjalin hubungan dengan orang lain, serta bisa menyelesaikan konflik secara damai. Sedangkan orang yang memiliki IQ rendah biasanya ditandai dengan tindakan yang lebih mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya, mudah marah, tidak sabar, kurang peka terhadap diri sendiri maupun orang lain, mudah terpengaruh oleh emosi negatif, dan kesulitan berkomunikasi. Misalnya ketika seseorang mendapatkan komentar yang dapat menyinggung, kalau langsung dibalas tanpa berpikir, itu bisa menjadi contoh respons yang tidak terkontrol. Sedangkan kalau dia menenangkan diri dan berpikir sebelum membalas komentar, berarti dia sedang menerapkan pengelolaan emosi. Jadi yang membedakan itu bukan apakah seseorang ini memiliki emosi atau tidak, tetapi bagaimana cara dia mengendalikan dan merespons emosinya. Yang menariknya, kecerdasan emosional itu bukan hanya sesuatu yang dimiliki sejak lahir, tapi kita juga harus bisa berusaha untuk meningkatkannya. Di sini ada beberapa cara untuk bisa meningkatkan kecerdasan emosional itu, seperti membaca situasi, tidak takut untuk ditolak, mendengarkan dan menyimak lawan bicara, pandai memilih prioritas, siap berkomunikasi, dan mencoba berempati terhadap orang lain. Jika diterapkan ke kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita ada masalah dengan teman, kita jangan sampai langsung menyimpulkan atau marah. Kita bisa mencoba untuk memahami situasinya terlebih dahulu, mendengarkan penjelasannya, lalu menyampaikan apa yang kita rasakan dengan cara yang baik-baik. Dengan begitu, emosi kita tetap diakui tanpa kita membiarkan emosi tersebut mengendalikan diri kita. Sekarang kita coba untuk hubungkan kecerdasan emosional ini dengan kehidupan sehari-hari, khususnya di ruang digital. Misalnya kita mengunggah sesuatu di media sosial, kemudian ada yang berkomentar negatif. Hal yang pertama mungkin muncul yaitu rasa kesal. Nah, di sini kita bisa menerapkan 5 kemampuan tadi. Yang pertama yaitu kita harus mengenali emosi terlebih dahulu, yaitu sadar bahwa kita sedang merasa tersinggung. Yang kedua, kita mengelola emosi tersebut. Jadi, kita tidak langsung merespon atau membalas komentar tersebut dengan marah. Yang ketiga, kita bisa coba memahami orang lain dan melihat apakah komentar tersebut memang bertujuan untuk menyerang atau hanya kritik. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan baik jika dirasa perlu untuk direspons. Jadi kecerdasan emosional itu juga penting di dalam ruang digital, karena kita tetap berhubungan dengan orang lain, walaupun komunikasinya hanya dilakukan melalui layar. Cara kita merespons komentar, kritik, atau perbedaan pendapat tetap bisa menentukan bagaimana cara kita untuk mengelola emosi. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya yaitu kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara tepat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kecerdasan emosional mencakup kemampuan mengenali emosi sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri, empati, dan membina hubungan. Kecerdasan emosional ini juga bisa dilatih melalui kemampuan membaca situasi, mendengarkan orang lain, berkomunikasi, berempati, dan mengendalikan diri. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang materi emotional intelligence atau kecerdasan emosional.
Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah nonton.